Sampaikan sama lurah, Pak Lurah, bikin itu jalan. Mana lurahnya, mana camatnya, mana bupatinya? Kalian jangan makan gaji buta, goblok. Ini lurahnya kemana? Goblok, mana si lurahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait baru-baru ini, yaitu Bahar bin Smith ini ketika berceramah itu membuat provokasi kepada jamaahnya, yaitu karena ya jalanan itu rusak ya, dan Bahar bin Smith ini mengatakan bahwasanya mana lurahnya, lurah goblok. Astagfirullah ya teman-teman ya. Jadi Bahar Smith ini mencontohkan kepada jamaahnya itu berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang tidak terpuji. Coba teman-teman ya, apakah seperti ini ya yang mengaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu seakan-akan menjadi hero, padahal apa yang diucapkan itu bisa saja menjadi bumerang yaitu kepada jamaahnya. Sejak dari dulu, Bahar bin Smith ini kalau berceramah itu selalu marah-marah, selalu memprovokasi jamaahnya, dan mengatasnamakan membela rakyat, demi rakyat. Nah oke teman-teman, mari kita simak videonya. Rakyat, kalian harus berbakti kepada kami, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Saya tanya, coba ayo anak-anak mudanya, kalau RT, RW, lurah, camat sampai presiden nggak bener mengeluarkan kebijakan-kebijakan, contoh nggak usah jauh-jauh, lurah di sini aja. Kalian pergi tanya, lurah, kenapa itu jalan dari ujung sana sampai sini rusak? Kenapa dibiarkan? Ha? Kenapa dibiarkan? Mana lurahnya? Mana camatnya? Mana uang untuk pembangunan jalan itu? Bangun itu jalan. Lihat bagaimana Sayyidina Umar ketika beliau menjabat sebagai khalifah, kepedulian beliau terhadap jalan. Apa kata beliau? Celaka Umar. Umar celaka. Andaikan ada seekor keledai yang terjatuh karena satu buah batu yang rusak di tengah jalan, celakalah Umar. Ini tadi saya dari sana kemari lagi tidur enak-enak, kebangun terus, kenapa jalannya begini-begini? Oh, jadi Bahar bin Smith itu terganggu karena jalannya rusak ya. Nah, maka dari itu marah dengan lurah yang ada di desa tersebut ya. Remah lurah nih. Gimana lurah ini? Hah? Telebun. Sampaikan sama lurah, Pak Lurah, bikin itu jalan. Mana lurahnya, mana camatnya, mana bupatinya? Kalian jangan makan gaji buta, goblok. Astagfirullah. Ini omongannya ini tidak mencerminkan ya seorang penceramah, seorang pendakwah ya teman-teman ya. Jadi sok paling benar sendiri nih Bahar bin Smith ya. Jadi ya seharusnya ya tabayun dulu bagaimana kepada Pak Lurahnya ya. Jangan langsung mengatakan demikian. Jadi sok paling benar ya. Jadi sok paling benar sendiri. Saya rasa kalau Bahar bin Smith ini ya dijadikan lurah nggak akan mampu ya teman-teman. Jadi nggak akan bisa, orang semacam ini itu tidak akan bisa. Mari kita lanjutkan. Betul. Kalian itu harus melayani rakyat, harus melayani masyarakat. Saya lihat di Madura orang bunuh-bunuhan hanya gara-gara lurah, bunuh-bunuhan. Hanya gara-gara pemilihan kepala desa. Orang Madura caro-caro hanya gara-gara urusan kepala desa, saudara-saudara. Urusan dunia, urusan harta, urusan pangkat, urusan jabatan. Kalian rela menumpahkan darah kalian. Kenapa kalian tidak rela menumpahkan darah demi bangsa, agama, dan negara Indonesia? Kalau urusan lurah saja orang Madura rela mengorbankan darahnya, menumpahkan darah, masa buat agama nggak bisa? Harusnya lebih rela, betul? 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 Makanya bilang sama lurah, Bahar bin Smith bilang, saya tanya, ini masyarakat, kalian aja yang tiap hari lah lewat bolak-balik, apalagi orang yang udah tua kasihan. Enak gak lewat situ? Enak gak? Enak gak? Ini lurahnya kemana? Goblok, mana si lurahnya? Besok setelah lurah mendengar apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, kalau jalan masih nggak dibangun, siap kalian geruduk kantor kelurahan. Siap geruduk kantor kecamatan, geruduk, minta dibangun itu jalan. Jangan kayak saya di mana kemarin, di Sampang apa? Saya tanya orang Sampang, ini jalan kami bangun sendiri, pakai uang kami sendiri. Saya bilang goblok kalian.
Kenapa kau pakai uang kalian sendiri? Kenapa kalian pakai uang kalian sendiri untuk pembangunan jalan? Sedangkan itu lurah, camat, bupati itu mereka mendapatkan dana dari pusat sana untuk setiap pembangunan jalan, apalagi di akhir-akhir tahun. Dikemanakan uangnya? Dimakan. Nggak cukup makan uang rakyat, nggak cukup makan gaji, nggak cukup sampai uang jalan dimakan juga, saudara-saudara. Makanya inilah kenapa sebab saya keluar masuk penjara, karena yang saya sampaikan kebenaran, yang saya tegakkan adalah keadilan. Di Indonesia ini susah, saudara-saudara. Katanya negara demokrasi, tetapi ketika seseorang mengkritik, ketika seseorang bersuara untuk mengkritik, yang dimana kritik tersebut, yang dimana pernyataan tersebut adalah untuk melawan kebijakan-kebijakan, yang kebijakan itu menyengsarakan rakyat, yang kebijakan-kebijakan itu dibuat untuk menyengsarakan rakyat, kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat, kebijakan-kebijakan yang menguntungkan asing, itu yang kita lawan. Tapi kita yang melawan, malah kita yang berusaha untuk ditutup mulutnya, dibungkam, dipenjarakan. Bagaimana caranya? Ini orang nggak boleh menyampaikan kebenaran, ini orang nggak boleh menyuarakan keadilan. Akan tetapi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang tadi saya bilang, kebenaran milik Allah, keadilan milik Allah, Allah pasti akan memenangkan sesuatu yang menjadi milik. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya ceramah Bahar bin Smith yang memprovokasi umat ya untuk menggeruduk kantor ya Pak Lurah gitu, teman-teman. Kalau memang benar jalan itu tidak dibangun oleh Pak Lurah ya, teman-teman ya mungkin bisa dibicarakan dengan baik ya. Nggak harus untuk menggerakkan ya masyarakat untuk menggeruduk, lalu kemudian ya mendemo gitu ya, teman-teman. Jadi seorang kalau pendakwah ya bisa menasihati dengan baik, dengan hikmah, tidak harus begitu teriak-teriak. Saya rasa kalau tidak ada Bahar bin Smith ya, negara Indonesia ini aman ya, aman. Selalu membuat keributan ya kelompok-kelompok itu saja ya, yaitu ya oknum-oknum Habib Ba'lawi. Kalau nggak dawir, menipu umat, kalau nggak itu dongeng khurafat dan menyebarkan hadis-hadis palsu. Dan banyak lagi teman-teman ya tentang terkait masalah ceramah-ceramah Bahar bin Smith ini. Sangat disayangkan sekali ya kalau umat ini terdoktrin dengan pemikiran-pemikiran Bahar bin Smith ini. Seharusnya apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith itu untuk dirinya sendiri ya. Jadi kalau ceramah itu menghasut kaum muslimin untuk menggeruduk ya, ini ya Allah, ini sangat jauh sekali ya teman-teman ya. Ceramah kok seperti ini ya. Jadi mulutnya kotor, berkata-kata yang tidak baik. Pantas saja ya pengikutnya itu kalau berkata-kata juga kotor. Jadi meniru Bahar bin Smith, apalagi ya suka menghina pemerintah, apa tadi? Menghina camat, lalu kemudian bupati, lurah, goblok, katanya seperti itu. Ini ceramah macam apa ini? Jadi ini dakwah apa orasi? Jadi ceramahnya itu harusnya ya diterapin untuk dirinya sendiri ya, bukan untuk kepada umat. Lucu ya teman-teman ya. Jadi ceramah seperti ini, apa yang bisa kita ambil ilmunya dari Bahar bin Smith ini, yang isinya hanya marah-marah, mencaci maki, berkata-kata kotor, apalagi suka menuduh pemerintah ini zolim lah, itulah. Nah, Allahu Akbar. Jadi kalau kita ingin menasihati pemerintah, itu ada aturannya ya. Tidak seperti Bahar bin Smith ini ya. Mereka ini berkuar-kuar di mimbar, mencaci maki pemerintah, lalu kemudian memprovokasi umat untuk menggeruduk ya seperti tadi itu. Ini adalah ajaran Khawarij teman-teman ya. Sangat bahaya sekali ini ya. Dan bisa mengancam negara ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi pesan saya ya, jangan diundang lagi ya ceramah Bahar bin Smith ini. Berbahaya. Karena ya orang-orang yang belum tahu tentang Bahar bin Smith ini seakan-akan wah bagus ceramahnya ya. Sangat bagus sekali ya membela umat ya, membela masyarakat. Tapi semestinya apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith ini ya adalah ujung-ujungnya adalah provokasi umat doang ya teman-teman. Untuk memecah belah kaum muslimin ya, untuk memecah belah antara pemerintah dan masyarakat ini nanti akan menjadi gini ya teman-teman. Dan ini sangat bahaya sekali. Jadi negara ini bisa kacau dengan apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith ini. Kalau mau menunggu pemerintah itu ada aturannya ya. Bukan berkuar-kuar di mimbar, mencaci maki pemerintah dan lain-lain. Itu bukan ajaran Ahlus Sunnah. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.